Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purati dan rekan saya Imdat Faiha dalam program Lensa Sekolah Kita Roadshow. Tim Lensa sudah membawa kita di SDN Bejeng 1. Luar biasa sekali. Setelah mereka melaksanakan olahraga bersama, mereka menyambut tim Lensa dengan sukacita. Lihatlah senyum anak-anak dan juga seluruh Dewan Guru dalam menyambut tim Lensa. Ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pakong dan juga Kepala SDN Bejeng 1, kita akan mengeksplor potensi dan prestasi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk klik program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Klik Madura. Juga untuk komentar hal-hal positif yang ada di SDN Bejeng 1. Karena bagaimanapun pendapat kalian berharga bagi kita. Dari SDN Bejeng 1, salam Lensa Sekolah Kita. SDN Bejeng 1 bersemangat, bertanya. Yes. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Klik Madura. Saat ini kita sedang berada di SDN Bejeng 1 ya Pak, iya. bersama Kepala Sekolah SDN Bejeng 1, Bapak Pardi. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak, kabar baik? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan menuju kelas apa nih Pak sebentar lagi? Menuju kelas digital. Kelas digital. Kalau dilihat dari lorong kelasnya nih Pak ya, Iya. warna hijau dan kombinasi oranye kuning ini membuat semangat ya Pak ya, Iya, untuk anak-anak membuat belajar. Ini kerasan. inovasi Bapak? Iya. Apa cat baru nih? Enggak, ini mulai di sudah lama ini. Oh sudah catnya lama, tapi masih bagus ya Pak ya? Oh iya, masih bagus. Ini juga banyak tanaman-tanaman di sekitar lorong kelas. Iya, Memang alhamdulillah. sengaja? Ya sengaja memang dibuat agar gimana kelihatannya itu agak Rindang, rendah. ya. Iya. Kelihatan bagus gitu. Oke. Welcome to kelas 6. Wah, di Tretan ada hiasan ya di pintu masuk kelas. Welcome to kelas 6. Ini ruang digital Pak? Iya. Kelas digital ya? Ini ruang digital. Oke, Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Imam. Bapak, ini kelas 6 ya Pak? Pembelajaran secara digital? Oke, di sini dari kapan nih Pak pembelajaran digital ini dimulai? Sudah beberapa bulan yang lalu. Masalahnya saya Baru Oke, baru ya. Wah ini ruang-ruang dari sini anak-anak ya? Dari karya anak-anak ya? Oke, efektif Bapak pembelajaran secara digital? Semangat semua ya belajar pembelajaran digital ini Pak? Iya. Semangat semua ya, efektif. Tapi yang menarik perhatian saya di kelas ini nih Pak, ada majalah dinding nih Ya. anak-anak. Mungkin boleh diantar Pak ya? Jelaskan Ya, siap. nanti majalah dinding dari kelas 6 ya, SDN Bejeng 1. Ini karya siswa Pak ya? ya Karya siswa. asli karya siswa. Biasanya pembiasan ini dilakukan berapa kali dalam seminggu? Satu kali pastinya ada di majalah dinding dengan kreasi anak tersebut. Oke, bebas ya kreasinya? 1 minggu sekali sesuai dengan pembelajarannya. Bebas biasa ya Pak? Ya, Gambar. sesuai dengan tema. Ya, ini implementasi dari pelajaran apa Pak? Pelajaran semuanya ini. Semuanya ya? Ada IPS, ada IPA, dan ya ada PKN dan ada PBDB.
budaya, seni Iya. budaya dan keterampilan. Jadi ternyata di SDN Bacan 1 siswa-siswinya dibiasakan untuk menulis juga ya Pak ya, Iya. menggambar dan juga disediakan majalah dinding sebagai sarana siswa Iya. untuk berkarya seperti itu. Baik Bapak, saya izin pamit dulu Iya. untuk eksplor bersama Pak Pardi ya, Ya, eksplor sama. sekolah dan ruang lainnya di SDN Bacan 1. Bapak, kalau tadi kita sudah lihat langsung ya bagaimana anak-anak semangatnya anak-anak dalam Iya. belajar menggunakan pembelajaran secara digital. Iya. Tapi Pak, yang disayangkan di sini kenapa nggak ada Chromebook Pak? Bantuan Chromebook. Oh iya, sebetulnya memang SDN Bajang 1 ini memang tidak dapat waktu itu. Yang sekolah lain itu sudah dapat, sekarang tinggal SDN Bajang 1 SDN yang Bacan tidak. 1 yang belum dapat ya Iya. Pak ya. Untuk sarana prasarananya sendiri Pak. Ya, di harus sini- pakai laptop kadang-kadang. Oke. Yang ini Pak, ini apa? Bangunan apa Pak? Yang ini bangunan perpustakaan, cuman sudah tidak layak pakai. Sayang sekali ya Pak ya Iya, sebenarnya. eman sebetulnya eman. Jadi anak-anak dialihkan kemana untuk penguatan literasi di SDN Bacan Ya, satu? di dalam kelas saja. Di pojok baca ya? Untuk sementara hanya di dalam kelas. Oke, jadi ternyata di sini perpustakaan SDN Bacan 1 sudah tidak beroperasi sejak kapan Pak? Sejak 2012. Sejak 2012 dan menjadi harapan Bapak Pardi ya, Iya. selaku Kepala Sekolah SDN Bacan 1 untuk meningkatkan literasi siswa nantinya Oh, dengan iya. perpustakaan yang layak. Iya. Ada harapan Mudah-mudahan Bapak? harapan saya ini mudah-mudahan bisa mendapatkan renovasi Betul. khususnya di gedung perpustakaan. Perpustakaan ya. Karena bagaimanapun Pak ya, perpustakaan itu penting Sangat sekali. penting, sangat Betul, penting betul. bagi sekolah Untuk kita. menunjang literasi juga siswa-siswi Iya, di SDN Bacan 1. Iya. Oke Pak, di sebelah mana? Di SDN? sebelah sini. Oke, di kelas 3 ya. Kelas 3. Iya. Nah, Tretan Klik Madura, kita sudah berkeliling di SDN Bacan 1 ya bersama Iya. Bapak Parti, dan kita sampai di perpustakaan ya yang sudah diajukan renovasi ya Iya, Pak sudah ya. diajukan renovasi. Oke, sejak kapan tidak beroperasi? 2012 ya Pak. 2012. Dan harapan Bapak semoga segera terrealisasi. Amin. Karena menurut Korwil Cambidikbud Bapak Zainal Fatah, ini sudah direnovasi Pak ya, sudah diajukan Sudah renovasi, diajukan, jadi ya. tinggal menunggu waktu dan realisasian. Iya. Oke Bapak, terima kasih karena sudah diajak jalan-jalan ya keliling Iya, iya, SDN Bacan sama-sama. 1. Kita kembalikan ke rekan saya Ibu Sari Perwati. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tretan Klik Madura, terima kasih sudah tetap setia menonton Lensa Sekolah Kita hanya di YouTube Klik Madura. Kalau tadi sudah bersama Mbak Imdat Faiha melihat bagaimana kondisi SDN Bajang 1 dan juga mengenalkan satu persatu lokal yang ada di sini, melihat pembelajaran juga dan melihat potensi yang ada di sekolah ini. Saya sudah bersama Bapak Pardi, Iya. SPD, yang merupakan leader di SDN Bajang 1. Luar biasa Pak Pardi, sangat menarik perhatian saya karena Pak Pardi sepanjang perjalanan sampai kita berada di depan perpustakaan ini, ya. Sebentar nanti kita bahas satu persatu. Yang menarik sekali karena Pak Pardi menggunakan shawl Palestina. Ini sebagai bentuk dukungan barangkali ya Iya. untuk warga Jelas Palestina itu. ya. Jelas sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina yang saat ini sedang mendapatkan serangan dari Zionis Israel. Luar biasa. Terima kasih untuk dukungannya untuk saudara Muslim kita. Iya, sama-sama. Baik Pak Pardi, menempatkan podcast di depan perpustakaan yang menurut saya cukup ikonik ini, tentu bukan tanpa alasan. Iya. Kita sengaja podcast di depan perpustakaan ini karena ini merupakan salah satu ruang yang diharapkan mampu untuk mendongkrak literasi dan juga menumbuhkan semangat baca. Semangat baca. Tapi ternyata sangat rusak ya Pak Pardi. Sangat rusak. Bisa diceritakan Pak Pardi, perpustakaan ini sudah seberapa lama vakum dan juga apa yang dilakukan ketika perpustakaan yang mana sebagai pusat literasi ini tidak bisa digunakan. Oh iya, terima kasih.
Sebetulnya ini sudah lama sekali yang tidak bisa dipakai, sudah mulai tahun 2012. 2012 ya, oke. Dan untuk sementara saya untuk agar anak-anak itu bisa membaca atau menambah pengetahuan di bidang perpus ini, ya sementara saya hanya pakai di ruangan kelas saja. Di ruang kelas di pojok baca ya, Iya, memaksimalkan karena kalau pojok baca, oke. dipaksa ditaruh di sini, khawatir saya takut roboh ini. Iya, Khawatir takut roboh. Iya, Pak Pardi ini merupakan, Tretan saya perlu sampaikan, Pak Pardi ini merupakan Kepala SDN Bajang 1 sejak 2021. Tapi beliau sudah mengajar di sekolah ini kurang lebih sekitar 29 tahun. Jadi tahu betul bagaimana sejarah SDN Bajang 1 ini dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Dan menurut Pak Pardi kondisi perpustakaan ini sudah lama ya Bapak ya? Iya, sudah cukup lama tidak bisa digunakan. Bapak melihat bagaimana perpustakaan merupakan pusat literasi, yang mana literasi itu mampu juga meningkatkan prestasi di SDN Bajang 1. Apa yang Bapak lakukan? Program-program apa yang Bapak berlakukan di sekolah sehingga tidak fokus hanya pada perpustakaan? Ya pertama terus terang saya seperti yang sudah ditampilkan tadi merupakan pembelajaran digitalisasi. Wow. Ya sudah. Baik. Dan insya Allah ke depan saya akan memulai turun ke bawah. Iya. Kalau sekarang terus terang ini kan sudah saya mulai dari kelas 6 dan insya Allah ini banyak pertanyaan. Kenapa kok pembelajaran digital dimulai dari kelas 6? Iya, hanya di kelas 6 sedangkan yang lain itu kadang-kadang dimulai dari kelas 1. Iya, betul. Alasan saya itu terus terang agar siswa yang keluar dari SDN Bajang 1 atau lembaga Bajang 1 ini ketika mau SMP melanjutkan SMP atau MTS agar tidak terkejut ketika melek teknologi sudah ya. Teknologi. Iya. Cuma ke depan ini saya akan tahun yang akan datang akan memulai memperlakukan sampai ke bawah ini. Wah, sampai ke kelas 1? Ke kelas 1. Wah, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah saya terus terang kalau guru yang bersertifikasi itu saya tekan harus beli laptop. Iya. Beli laptop untuk sendiri. Menunjang kinerjanya ya. Untuk menunjang kinerjanya dan untuk melancarkan pembelajaran secara digital. Ya. Iya. Pak Pardi, kalau Pak Pardi sudah puluhan tahun di sini, Pak Pardi apa yang menurut Pak Pardi perkembangan di sekolah ini yang layak untuk dijual pada masyarakat bahwa SDN Bajang 1 ini punya potensi yang luar biasa? Ya pertama saya terus terang dari yang merupakan ekstrakurikulernya yang saya jual itu seperti Hafiz. Apa itu? Hafiz Quran maksudnya? Hafiz Quran. Tahfidz ya, program Tahfidz ya. Iya. Karena setiap hari memang saya tekankan kepada siswa agar ada 2 anak yang memimpin di kantor untuk membacakan surat-surat pendek dan yang ruang kelas mengikuti. Ikut mendengarkan ya? Bukan ikut mendengarkan, ikut membaca juga. Oh, cuma ada pemandu, saya 2 anak pemandu. Di ruang kantor ya, oke. Dan ini sudah diberlakukan sejak kapan Pak Pardi? Sudah 1 tahun dari sini. Sudah 1 tahun. Ada pendampingan khusus yang dilakukan oleh guru? Enggak, langsung pakai guru agama saya. Oh iya. Artinya tidak mendatangkan guru khusus. Tidak mendatangkan guru khusus. Selain itu ada program apa Pak Pardi? Kemudian yang kedua itu saya program ya kalau pramuka memang sudah biasa. Cuman enggak kalau sekarang saya enggak mau tampilkan pramuka, cuman yang mau ditampilkan saya tarian tradisional. Tradisional terus juga ada pembiasaan katanya. Pembiasaan apa itu? Ya pembiasaan itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Senam bersama, kemudian setelah senam minum jamu bersama. Wah, kenapa harus minum jamu Pak Pardi? Ya karena kalau cuman senam toh, kalau tidak diimbangi dengan jamu, yang jelas anak-anak itu mesti kurang sehat. Oh gitu ya. Makanya saya dapatkan untuk urusan kesehatan mendapatkan perhatian dari kepala sekolah ya. Iya. Jadi untuk vitamin mereka, kesehatan mereka itu diperhatikan betul oleh Pak Pardi ya. Baik Pak Pardi, kalau tadi sudah bicara program tentang ekstrakurikuler, kalau kita bicara tentang prestasi di bidang akademik maupun non akademik, apa itu yang menjadi unggulan di SDN Bajang 1? Untuk sementara. Bajeng ya? Bajeng 1. Padahal sudah diingatkan sama Pak Zafa ini. Bajeng 1. Baik, kalau di Bajeng 1 seperti apa? Ya kalau terus terang kalau masalah unggulan saya tetap mengikuti lingkungan. Karena di lingkungan sini kebutuhan masyarakatnya itu
agamis. Oh iya, iya, Makanya iya. saya harus menonjolkan masalah Hafiz. Untuk Terus, untuk Islami ya, iya, untuk Islami, kegiatan keagamaan ya. Keagamaan. Oke, yang paling jadi memang di SDN Bajang 1 Beceng 1 Tretan di sini memang mengunggulkan kegiatan keagamaan, Iya. mulai dari hafiz Quran, terus juga tahfidz ya, terus pembiasaan-pembiasaan Iya, iya. ngaji di setiap Ngaji. kelas. Baik Pak, target untuk SDN Beceng 1 ini seperti apa nanti ke depannya? Pak Pardi membawa sekolah ini seperti apa? Ya, harapan ke depan saya akan berusaha bersama teman-teman guru agar lebih maju dari yang sebelumnya. Terus kemudian harapan yang kedua, saya tetap mengharapkan bimbingan atau Perhatian ya? perhatian dari khususnya dari Bapak Korwil, Bapak Kecamatan Korwil Pakong, Cambidikbud Kecamatan Kecamatan Pakong, Pakong, dan Bapak juga Zainal Fatah dan juga Dinas dari Pendidikan. Dinas Pendidikan Baik. dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Iya baik. Tentunya Pak Pardi tidak bisa bekerja sendiri, bersama Dewan Guru dan juga stakeholder pendidikan di Kecamatan Pakong tentu ingin memberikan kemajuan pendidikan yang lebih baik nanti Iya, ke iya. depannya ya. Pak Pardi, kalau kita bicara tentang tadi Pak Pardi menyampaikan tentang SDM guru ini, Pak Pardi mempunyai program apapun tidak bisa berjalan tanpa Iya, dukungan tanpa dari dukungan SDM dari guru-guru. dari guru. Sejauh ini apakah SDM guru di sini mumpuni untuk menunjang program-program yang Pak Pardi sudah Alhamdulillah sebagian itu sudah. Iya, Contoh pertama saya tekankan kepada guru yang sertifikasi harus atau wajib itu punya laptop, Iya. minimal punya laptop. Anu. Kalau guru yang belum sertifikasi, saya usahakan sendiri berembuk bersama teman-teman gimana caranya agar disediakan kantor ya? Iya, disediakan di kantor. Alhamdulillah satu guru yang masih belum sertifikasi bulan yang lalu itu sudah saya belikan satu Wah, laptop. luar biasa sekali. Program-program Pak Pardi tidak hanya dituliskan atau Iya. direncanakan, tapi juga dieksekusi dengan Dieksekusi baik langsung sehingga baik. semuanya bisa merasakan manfaatnya. Dan Tretan yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita melakukan podcast di depan perpustakaan ini semata-mata karena memberikan apresiasi bahwa sekolah ini sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan lokal perpustakaan. Insya Allah semoga tahun depan Amin, ketika amin, kita amin, sudah datang ke sini di lensa sekolah kita di SDN Beceng 1 ini Iya. sudah punya perpustakaan yang bagus. Kira-kira Amin. apa program untuk perpustakaan ke depannya? Kalau memang perpustakaannya sudah bagus dan menunjang literasi di sekolah ini, Pak Pardi. Ya, yang jelas akan saya fungsikan sebagaimana mestinya untuk agar anak-anak itu anggap saja tidak bosan baca di dalam kelas Iya, saja. Artinya dibuat- bisa baca di ruang perpustakaan. Programnya dibuat semenarik mungkin ya, Iya, sehingga siap. minat baca anak-anak semakin baik. Semakin Terima kasih Pak Pardi sudah berbagi cerita di Iya, SDN iya, Beceng 1 bersama tim lensa sekolah kita. Tentu apa yang disampaikan Pak Pardi semoga nantinya mampu menginspirasi banyak orang Amin, bahwa amin, amin, ya Rabbal pendidikan, Alamin. kemajuan pendidikan ke depan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, Iya. tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh dewan guru, masyarakat dan juga stakeholder pendidikan terkait. Karena dari itu kita berharap agar perhatian dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan serta pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat fokus untuk kemajuan pendidikan di SDN Beceng 1. Terima kasih Tretan sudah menonton obrolan saya dan Pak Pardi. Jangan lupa tinggalkan komentar apapun untuk kemajuan sekolah ini karena sedikit apa yang disampaikan oleh Tretan tentu akan bermanfaat bagi Pak Pardi dan juga keluarga besar SDN Beceng 1. Saya dan Pak Pardi undur diri. Bisa salam lensa sekolah kita Pak Pardi? Saya ajarkan dulu ya. Dari SDN Beceng 1, salam lensa sekolah kita. Bisa? Bisa. Dari SDN Beceng 1, salam lensa sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.